di radio. Wih, aku dengar. Halo sahabat mesra di rumah. Jam segini di rumah, sore-sore soalnya di rumah aja dulu. Tapi jam 7 nanti keluar. Terus pulang besok pagi. Atau nggak pulang sekalian. Ketemu lagi di Mesrasu bareng. Hari ini kita bareng dengan ini orang yang bisnisnya suara. Bisnisnya suara. Jadi nggak, kalau sekali-sekali muncul itu pakai APD. Tapi selama ini bisnisnya suara. Bukan cuma bisnis, mungkin passionnya kali ya. Nah, kita akan ngobrol banyak hari ini dengan Kak. Kak aja panggil lah, jangan Om. Om nanti nggak bisa bayarin kos karena pandemi ya Kak. Kak aja ya. Kak Aditya Raharja. Selamat senja. Weh, selamat senja. Selamat senja. Ini kan lagi pakai ini lagi. Jadi kan Iya, di blur harus nggak nih? Di blur nggak? Biasanya kan kalau yang di di blur ini, terus ditutup kayak matanya. X namanya Mawar. Mawar Namanya bukan HH. Haha bukan Harganya sebenarnya 20 kan? juta. Iya, Ya. kalau pakai begini Iya. harus gitu, suaranya harus disamarkan. Iya. Kalau orang lain kan disamarkannya itu biasanya pakai diedit ya. Diedit Ini enggak, live aja. live aja gitu ya. Halo, apa kabar Mas Iya. Yuda? Gitu kan, jadi suara Kayak ini ya, suara apa? Ya itu Mawar itu ya. Yang kemarin haha. nggak enak pakai beginian lah. Lama nggak ketemu tahu sama Mas Adit. Selamat senja Mas Yuda. Selamat. Ya. Ini Mesra Show. Kenapa namanya Mesra Show? Karena kita pingin membangun keintiman Hmm. antara aku dan operatorku sebenarnya. Ya, idenya Nggak cuma enak. berdua. Hubungan Gitu. mesranya nggak enak kayaknya. Ya? Iya, karena dia mulai tidak ini, Om, tidak apa? Terlihat tidak normal di masa pandemi ini. Udah lama tapi mencoba untuk membuat Mesra Show ini. Mulai dari Februari. Oh, dari Februari. Itu Februari. terus sampai dengan saat ini gimana kesan-kesannya selama ada di Mesra? Ya kalau dari performance sih jelas memburuk ya. Oh, jelas memburuk ya. Itu memang yang dituju kan memang itu kan. Goalnya memang Tujuannya, itu goalnya harus memang jelek, buruk. harus Ya, jelek. ya, ya. Kalau harus tambah bagus itu biasa. Biasa, semuanya pasti ke Harus sana. tambah jelek gitu. Iya, Bagaimana iya. caranya setiap episode itu tambah jelek gitu. Ini sebetulnya yang jadi narasumber atau jadi bintang tamu siapa ya? Kenapa saya yang nanya? Dia aja gimana rasanya? Enggak, di sini enggak ada bintang tamu, enggak ada Ada, narasumber, iya. kita lagi ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol, Seseruan. kita mau gosip Gosip ya, Gosip. gibah online. gibah online Betul, tentang betul. dunia tarik suara, Tarik suara. bukan penyanyi tapi Bukan. bukan penyanyi ya. Agak Nah. berat loh kalau narik suara sebetulnya. Berat. Wow, jangan Mending salah. narik ini tali BH batek gitu ya. Aku kalau SMA sudah gitu loh. Jadi aku temanku sekolah Masa SMA, SMA gitu, -nya iya, ya? tak tarik tali BH tak. Wah, HP copot. Akan dicopot. Ya lama banget tuh. Tas. Iya, gitu iya, ya. iya, Karena bener, kan bener. tembus ya. Kalau dulu kan semakin Sema- terlihat semakin semerawang, Heeh. itu semakin tingkat kenakalan tinggi ya? tinggi, Semakin tinggi. gitu. Iya, iya, iya. Tingkat kenakalan tinggi. Begitupun laki-laki. Iya, iya. Karena semakin semerawang baju sekolahnya, seragam sekolahnya, tatonya semakin kelihatan. Wah. Wah, ini semakin naik nih levelnya. Yang kalau yang cewek-cewek Heeh. semakin Menerawang. putih menerawang, terus tali BH-nya merah Iya, apa iya, iya. ungu King Iya, Kong iya. gitu. Ini sebenarnya kita udah out of context juga sih. Iya. sebenarnya. Kita kembalikan ke jalurnya ya, daripada ngobrol ke sana itu semakin asik masalahnya. Nggak bisa direm kita. Iya, dan jam-jam segini oke. Iya, ya. jam-jam segini udah Ambil oke kopi gitu ya. Udah ngopi, Om? Alhamdulillah sudah ngeteh saya. Oh, ngeteh ya? Ngeteh kalau saya ngeteh. Enggak ini banget, Nggak cowok. enggak rock. Oh, nggak rock. Orang rock harus ngopi ya? Ngeteh itu folk. Oh, Iya. sebetulnya saya reggae sih. Reggae ya? Reggae. Reggae air putih. Ya, soalnya seret. Kering-kering gimana gitu ya. Siaran masih? Udah nggak siaran ya? Sebetulnya sih sudah nggak siaran, Ya, tapi kan. masih bergerak di dunia radio. Tapi aktivitas dan bisnisnya tetap di situ Masih ya. masih di situ. Mulai tahun berapa sih? Di radio? Mulai tertarik dengan Saya sebetulnya dari SMP itu sudah tertarik untuk berada di radio karena dari dulu kan bisa dibilang hiburannya adalah radio ya. Salah Iya, satunya yang betul. paling mudah. Zaman saya kecil kasihan. Kasihan ya. Iya, TV Sekarang di rumah cuma sekarang satu. masih kasihan. Iya, makin kasihan. Tujuannya kan harus makin turun ya. Oh iya, 4 kan? bulan terakhir apalagi ya, kasihan Iya. banget. Kita kan anti mainstream. Kalau orang lain Iya. harus menuju ke atas sih kita Iya. ke bawah. Orang lain raihlah suksesmu. Iya, Raihlah iya. capai kegagalanmu. Capailah kegagalanmu gitu loh. Tapi dari atas kita.
Iya, jadi dulu modelnya karena memang belajar, kemudian aktivitas. Kalau malam di rumah meskipun sering main keluar tuh pasti ditemeninnya sama radio kan. Ya, ya, Nah, jadi otomatis dari kecil, dari SMP lebih tepatnya, itu pengen mencoba untuk masuk dunia radio. Dari SMP ya. Suka dengerin radionya itu dari Ya, SMP gitu kan. Nah, kemudian baru masuk kuliah, itu ternyata ada peluang untuk bisa masuk sebuah radio. Itu pun juga awalnya sebuah radio komunitas. Jurusannya waktu kuliah juga ini ya, bersinggungan Komunikasi, dengan bersinggungan ya. dengan ini dunia radio lah Ya, gitu ya. ya. Dan akhirnya gayung bersambut. Hmm. Saya bingung siapa menciptakan kata gayung bersambut ya. Sebenarnya yang menciptakan adalah Itu PVC. Karena kalau nggak ada pipa PVC itu nggak akan ada air, kemudian nggak ada gayung ya. mengalir ya. Iya. Air tidak mengalir Air ya. nggak mengalir. Itu loh. Jadi Iya. awalnya dari situ kemudian bisa ikutan di sebuah radio komunitas, berkembang menjadi sebuah radio swasta lah ibaratnya gitu ya. Ya terus sampai sekarang. Akhirnya. Dari berawal dari memang kalau dulu kita menerima asupan informasi, Ya. cuman kanalnya dua ya, Ya, televisi dan radio ya. Betul. Kemudian hiburan pun ada di dua kanal itu. Mm-mm. Sahur sepuh dulu ya. Wah, itu legenda banget Iya, tuh. gimana kita bisa terbawa emosinya, terbawa rasanya dengan hanya suara. Hanya suara ya. Kan keren banget ya. Iya, iya. Itu yang sampai sekarang aku masih amazing gitu loh. Bahwa suara itu ternyata audio gitu tepatnya itu bisa mempengaruhi, bisa membawa sebenarnya perasaan Betul. orang, ditambah dengan visual sekarang gitu kan. Betul. Perkembangannya ke visual juga ya kan. Tapi basicnya tetap ini ya. Ya, kenapa kemudian saya melihat yang namanya suara itu bisa lebih menarik karena imajinasinya jadi liar. Maksudnya begini. Menyimpulkannya sendiri. Ya, kita tidak bisa menginterpretasikan benar nggak sih? Iya betul. Betul ya? Anggap aja betul. Anggaplah Kita kan betul. harus salah. Jangan bener. Kan kita sudah komitmen pertama iya, harus iya, salah, iya, harus iya, jelek iya. gitu. Iya. Itu adalah misalkan suaranya zaman si Saur Sepuh, Ferry Fadli ya. Iya, Itu kenapa kita ingat banget ya? Iya, Ketahuan Ferry jadi Fadli. cara Iya. umurnya. Saya kan Justin Mantili Bieber ya banget. kan. Mantili gitu ya. Mantili. Itu kan mengimajinasikan yang namanya Ferry Fadli, itu pasti semua orang beda-beda. Betul. Bahkan pada saat itu saya nggak tahu juga sebetulnya Ferry Fadli itu kayak apa orangnya. Tapi dengan Iya. dia berada di Saur Sepuh itu kan kelihatannya hebat banget. Membayangkan bahwa siapa nama tokohnya Saur Sepuh tuh? Brahma Kumbara. Brahma Kumbara Itu naik orang yang Garuda. Gagah, gede, rambut gede. panjang Iya, gitu panjang. kan. Padahal dia Ya, Kita tahu nggak sendiri ya. Jadi Iya. yang menghilangkan semuanya adalah visual. betul, Mantili cantik, Wah, suaranya. suaranya coba kemudian lemah, lembut, Mm, baik mm, hati. Padahal nggak tahu kan. aslinya. Iya, aslinya nggak tahu. Jadi akhirnya orang mencoba untuk berimajinasi bagaimana imajinasi itu berada Betul. di otak saya sendiri gitu kan. Tong Bajil jahat. Oh, Iya kan? kan? Di sini ada bisa- Tong Bajil. Oh, ada. Ada namanya Tong Bajil jelek Pak. Orang jelek banget tahu aja. Dulu operatorku tak pecat. Tak ganti jelek gitu ya? artis. Oh, Itu kan iya. dia ini artis lama gitu kan. Ini Pak Tilit kan. Jadi lebih seperti itu sih. Kenapa akhirnya mencoba untuk mengambil jalur ke situ. Kemudian kan di radio memang pada saat itu ya dulu radio tidak pernah kepikiran untuk memvisualisasikan ya. Dan sampai hari ini kali ya. Sebetulnya sampai dengan hari ini secara idealismenya sebuah radio Iya. itu tidak memvisualisasikan. Kenapa? Karena kita mencoba untuk bermain di ranahnya itu gitu loh. Ya kan? Boleh dibilang nggak radio itu hanya concern di atau bukan concern ya sebenarnya muatannya tidak lalu news gitu ya, tapi entertainment gitu ya. Ya tidak selalu. Cuman ternyata kalau misalnya kita memberikan sebuah news itu kan kalau di radio lebih mudah untuk menyampaikannya. Dalam arti kata begini, pada saat katakan ya seorang reporter radio ingin memberitakan sebuah kejadian di tempat mana, itu kan nggak ribet. Nggak harus ngeluarin kamera, Iya. nggak harus apa ya, tinggal telepon langsung kejadian saat itu juga bisa dikabarkan. Live report. Live report itu namanya Iya. gitu kan. Jadi kita bisa tahu kejadian di sebuah tempat seperti apa. Iya. Ingat zaman dulu kalau misalnya kita mendengarkan karena tidak bisa datang ke stadion, itu yang namanya komentator bola. Iya, Wow. iya aku lupa. Iya benar-benar ya. Itu komentator bola Iya. ngeri banget Aku kalau nggak tahu dia sambil mainan burung, kan nggak ngerti ya. kita nggak ngerti. Ada TV dia main burung, dia sambil coli gitu kan ya.
Ada menyerang dan ditangkap oleh gol gol gol. Iya iya Iya, iya. iya. Iya benar benar benar. Itu kan maksudnya jadi saya ingat banget pada saat mau jadi yang namanya penyiar itu tuntutannya sebetulnya cukup banyak. Dalam arti kata cukup banyak adalah pada saat kita siaran itu kan dituntut untuk menjadi satu menarik misalnya kan, kemudian tidak terlihat sedih ya, harus membawa keceriaan lah. Iya Ya iya kan? iya iya. Kan nggak tahu nih, setiap penyiar itu juga manusia, Betul. makannya masih nasi juga, Nasi. punya perasaan, punya hati. Iya. Kalau tiba-tiba dia lagi putus, Iya. tapi dia tetap harus Iya. cheer, Harus ya kan? ini ya, harus menunjukkan kebahagiaannya. Nah, Kayak betul. pendongeng kali ya. Nah, seperti Ya. itu ya. Maksudnya mereka bisa membagi dirinya jadi dua sebetulnya. Iya, Meskipun dia sedih, sebetulnya sama juga dengan artis ya, atau siapapun itu penampil lah iya, ibaratnya ya. performers lah ya. Performance itu kan mereka harus tampil pada saat memang mereka diminta untuk tampil bagus ya. Dia harus melupakan apa yang kejadian ada di belakangnya. Betul. Itu Iya kan? profesionalnya. Profesionalnya harus seperti posisi itu. gitu Betul. ya. Nah, sebetulnya profesionalisme itu saya melihat dari penyiar itu sudah dimulai dari awal. Betul. Seperti itu sih, makanya akhirnya kemudian saya lebih tertarik lagi untuk mengikuti ini. Radio akhirnya kayaknya menarik banget nih buat Iya. buat diikutin terus gitu loh. Jadi awalnya dari situ. Radio sebetulnya. itu boleh dikatakan panjang umur ya, long life banget ya. Nggak sampai hari ini. Iya. Aku sederhana melihat gini, masih ada alat transportasi yang bernama mobil, Iya. radio nggak akan mati. Ya Iya, kan? iya. Salah satunya itu. Salah satunya. itu. Dari sekian banyak alasan kenapa radio menjadi media informasi yang sangat panjang umurnya kan gitu ya. Iya, mudah-mudahan terus. Karena kan gini, saya lupa pernah baca ada dulu pada zaman adanya TV atau apa ya, itu dibilangin radio bakal mati nih karena ada TV. Begitu Iya. juga dengan TV bakal mati nih, ada bioskop. Begitu juga Iya. terus radio bakal mati nih karena ada MP3 waktu itu ya, mulai Iya, MP3 player dan segala macam. Kemudian mulai dari perubahan dari dulu piringan hitam menuju ke kaset ke CD ke MP3, Ke disket dulu ya. disket, floppy disk. Antivirus ya nggak? Antivirus. Kalau USB masih ada virusnya. Iya, iya. Antivirus. Punya segini sih. Gini tuh wah, dari tugas kelas 1 sampai kuliah. Nah itu kan perubahan-perubahan itu yang akhirnya yang bilang katanya, oh ini pasti bakalan mati, bakalan hilang, radio bakalan kena segala macam. Bahkan sampai dengan yang terbaru pun juga radio bakal mati nih, udah muncul Spotify dan bla 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 dan bla bla Iya, bla apalagi gitu ya. perkembangan. Betul. teknologi Ya memang ya. akhirnya semua media pun kalau gue lihat akhirnya pada saling, ya kalau bahasa baiknya adalah saling mengisi. Betul. Ya kan, akhirnya dari yang tadinya suara ada visualnya, dari Iya, visual. iya. Cuman akhirnya kalau misalnya sekarang gue lihat adalah kok kayaknya mulai roda itu berputar ya. Iya. Iya kan? Jadi zaman dulu ya kita kalau misalnya kita berbicara lagi mengenai si radio ini, radio itu sempat ada di masa bahwa penyiarnya itu harus lebih banyak ngomong, bahkan penyiar itu bisa jadi local artist gitu loh. Iya. Dulu tuh pernah ngalamin banget di masa itu gitu. Iya, ya. betul. Di masa bahwa yang namanya penyiar itu harus lebih banyak ngomongnya dengan Iya. dengan karakter suara yang disebutnya dulu golden voice gitu ya. Iya. Selamat malam pendengar. Iya. Gitu itu Iya. wah, itu cewek di rumah bisa Dibawain makanan ke studio wah, ya nggak? itu dulu pernah dan kejadian banget. Nggak gitu. ada yang kenal disalam-salamin. Nah. Sekarang nggak ada salam susah banget. Iya. Sampai kita minta salamin dong sama dia. Kok dulu kan salam buat penyiarnya. Iya. Jadi akhirnya kan kalau misalnya dilihat si radio ini sudah ditempa dengan berbagai macam hal ya. Dan alhamdulillahnya sampai dengan sekarang ini masih Iya, bisa iya. bertahan. Cuman memang ya di saat kita berbicara pandemi semuanya pasti kena lah. Ya, terdampak lah ya. Terdampak bagian pasti, dari pasti. karena bagian nggak ada satupun yang tidak terdampak, sektor yang tidak terdampak di masa pandemi ini. Cuman sebenarnya tantangannya radio, industri di radio atau aktivitas radio ini sudah dimulai sebelum pandemi. Tantangannya ya Iya, betul. harus mulai menemukan inovasi untuk bisa disejajarkan dengan televisi, Iya. dengan kanal YouTube, Ya. dengan Spotify, apalagi sekarang Spotify dan banyak banget ya sekarang ya. Sebetulnya memang kalau misalnya dilihat, gue sih ngerasa bahwa masing-masing itu punya jalannya sendiri-sendiri. Iya. Antara televisi, kemudian YouTube, Spotify, radio, itu sebetulnya berjalan sendiri-sendiri. Betul. Cuman memang karena ujung-ujungnya adalah semua basicnya audio dan visual. Iya. Iya kan? Cuma tinggal sekarang kita mau audionya mau kemana, visualnya mau kemana. Karena itu kan kita berbicara audio itu kan banyak ya. Iya. Nggak cuma radio gitu loh. Bahkan Iya. musik pun audio gitu ya. Aduh yo.
kemudian juga podcast sekarang lagi Iya. rame gitu kan. Ini Mas Rani podcast apa bukan? Ini broadcast. Oh, ini harus dipastikan dulu apakah Iya. ini podcast atau buat YouTube Iya. atau Awalnya tak buat podcast. podcast. Iya. Ya, podcast apa ya pokoknya? Ya kan seperti itu ya. Maksudnya cuman kan karena memang kita punya garis merah atau benang merah yang sama bahwa ada audio, ada visual gitu loh. Bahkan sekarang televisi pun juga bisa ya audio visual karena Betul. memang dia ada suara dan ada gambar. Tapi yang nggak akan hilang itu. Tadi kita bicara di awal bahwa radio dengan karakter-karakter program yang berbasiskan suara gitu ya, maksudnya tanpa visual gitu, itu mampu mempengaruhi karakter seseorang, kemudian Ya. mampu mempengaruhi persepsi orang untuk menyimpulkan sesuatu, ya nggak sih? Ya ya. Kalau di Jogja dulu, zaman dulu apa, Gris Memori gitu Ya ya, ya ya. yang bisa membawa kita sampai nangis, Ya. sampai mem. Iya iya iya. Kalau sekarang mem dasmu. Iya. Ya, Itu ada- yang dirusak gitu sebenarnya ya. Maksudnya Iya. bukan dirusak ya, yang lalu distorsi akhirnya ya, ada hal yang hilang gitu ya. Cuman akhirnya kan kita harus berbicara dari beberapa sisi angle ya. Kita harus melihat dari Iya, iya, beberapa iya. angle ya. Maksudnya ini membawa perubahannya kemana nih? Ya kita berharap semua membawa perubahan ke menjadi yang lebih baik dong. Gitu Betul. kan? Dalam arti Tanpa kata, saling mematikan Iya, yang iya, satu dengan ha, lain ya. betul. Fair lah ya lalu ya. betul. Cuman kan akhirnya kita dipaksa untuk bisa memilih. Iya nggak sih? Iya, iya. Memilih ya kalau misalnya sekarang pengen lebih merasa hiburannya lebih kena dengan ada visualnya mau nggak mau. Tapi kalau misalnya ada visual berarti kegiatan lo harus terganggu dong. Iya. Sedangkan kelebihannya dari audio itu bisa didengarkan sambil lalu. Dalam arti kata, ya lu sambil masak, sambil ngerjain tugas, sambil mau ngapain aja, mau cuci mobil, cuci piring, Iya. musik atau audio jalan terus kan nggak akan keganggu kegiatan lu ya. Betul. Tapi kalau nonton nggak bisa dong, Nggak bisa. ya kan? Apalagi tuh bokep ya. Nah, ya kan? Satu Gimana adegan coba? hilang. Tapi biasa Iya. tangannya ngilang satu juga. Iya, tuh hilang kalau satu. nonton, ya kan? Posisinya Mau dia sendiri atau berdua, berdua tetap tangannya hilang. tangannya hilang pasti. Ya, Entah set. kemana Iya, lah. tah. Wah, Gitu. sulap. Tanganku bisa hilang, tanganku bisa hilang. Lebih ke seperti itu ya. Iya, iya, Cuman iya. maksudnya kalau kita berbicara lagi tentang si radio itu ya garis besarnya adalah ada di audionya. Tantangan ke depannya adalah lebih kepada radio ini bisa melakukan apa aja nih. Tapi aku pengen tanya seorang Raditya Dika, Aditya Raharja, iya, Belum belum nyampe, ya. belum. Kita Dia- bilangnya belum loh, bukan jangan loh. Namanya dia apa podcastnya? Ada dia punya podcast juga tuh. Ada, Raditya ada. Dika ya. Apa terkenal hits? Jangan dikasih tahu nanti tambah hits. Iya, nanti dia datang ke sini Iya, minta di- wawancara kan. di Ih, mesra siapa gini kan. dia? Iya. Mau sih. Lumayan buat Iya. naikin rating Ya, kan. iya. Nah, pertanyaanku, seorang Aditya Raharja percaya nggak bahwa radio ini akan panjang umur, long life? Saya lebih percaya ke situ. Percaya. Lebih percaya ke situ. Maksudnya gini, Dengan semua fenomena yang terjadi dengan dan semua perkembangan. fenomena yang terjadi karena pasti masing-masing punya idealisme ya. Gue bukan orang yang bisa membaca masa depan akan seperti apa. Ya, Tapi kepercayaan tentang si radio ini akan bisa lebih panjang umurnya selama memang kita bisa ngikutin arus lah. betul. Kita harus bisa merge karena Adaptasi ya. ya meskipun adaptasinya agak cukup berat dan sulit, tapi Iya. mau nggak mau harus kita jalanin. Betul. Gambaran yang termudah adalah di Indonesia sekarang ini di beberapa kota. Kita ngomong kota besar aja lah Iya. ya. Di kota besar terutama di Jogja ini juga yang namanya frekuensi udah nggak bisa beli. Tutup ya, habis ya. Udah habis. Ya sebanyak apapun lu punya duit, lu mau beli frekuensi radio udah nggak bisa. Oh, oke. Nggak bisa dong. Karena udah nggak mungkin lagi diisi. Ya sama halnya dengan yang namanya emas. Emas kan kabarnya adalah salah satu mineral dari bumi yang kita nggak bisa buat emas kan. Iya. Iya kan? Sampai Iya. akhirnya harganya terus naik. Kecuali Mas naik. Parto. Ah. Kita nggak bikin. Mas Parto. Mas Yuda gitu Yuda. mungkin ya. Tapi nggak, ini long life juga, nggak ada, nggak ada yang bisa nggak bisa. gantiin. Ada di anak gua di situ. Hampir mirip seperti Iya. itulah. Kita tidak bisa menciptakan. Frekuensi pun juga sama kan. Hmm, Mau ditambahin lagi berapa ya? Adanya cuma di frekuensinya itu doang. Nah di Jogja ini udah habis gitu loh. Dan kalau misalnya dilihat sekarang jarang banget juga ada orang mau jual frekuensi. Ya sayang, itu sebagai investasi juga sebetulnya. Aset juga ke depannya. Ya. Ya kalau kita mau berbicara idealisme lagi, semua media pasti punya keunggulan masing-masing kan. Ya. Begitu juga dengan si radio salah satunya. Ya Iya, ke iya. depan, ya amit-amit jangan sampai kejadian juga sih tiba-tiba digital ngedrop semua atau internet
Iya, ya kan? di Bahkan bumi hanguskan. Ada iya, virus internet. virus Hmm. internet yang melanda Namanya dunia, Coroix. iya kan? Ya frekuensi radio tetap akan bisa berjalan, Iya, iya. lebih seperti itu sih. Tinggal sekarang bertahan dan berinovasi ya. Betul, betul, betul. Karena Kalau cuma bertahannya nggak mungkin ya. Kita harus bikin betul, inovasi apa itu pun gitu. yang akhirnya kalau gue lihat semua media harus melakukan itu ya. Hmm. Yang agak berat kalau misalnya sekarang kita berbicara tentang media cetak, itu yang sebetulnya Iya, itu tidak pernah terprediksi dari dulu loh. iya, Nggak iya, pernah ada iya. yang ngomong masalah si media cetak ini ternyata sekarang harus mengalami Mm-mm. hal yang terjun payung banget tuh. Iya, beralih. Beralih ke digital, benar-benar Iya. digital loh. Maksudnya ada sih beberapa orang yang masih membeli atau bahkan mungkin memproduksi cetaknya ya. Harganya sekarang udah gila-gilaan loh. Betul, betul. Kalau misalnya kita ngelihat di beberapa tempat daerah, ya kalau misalnya kita sering naik motor di perempatan masih ada orang yang jual media cetak ya atau dalam Iya. bentuk koran atau Iya. apapun itu tabloid itu masih ada tapi harganya udah gila-gilaan. Salah satunya aku dari kecil karena kebiasaan ya dari di rumah tuh Bali Pos kok di Bali ya. Bali Pos, kemudian dengar radio gitu. Jadi kebawa. Jadi akhirnya suka baca. Iya. Suka baca, suka dengar gitu. Mhm. Dan cita-cita aku dari kecil tuh jadi wartawan. Mulia sekali Iya. cita-citanya ya. Setelah itu agak berubah sedikit. Tetap pengen jadi wartawan tapi lebih pengen jadi anggota DPRD gitu. Bukan DPR ya, DPRD. Jauh sana ke sana nggak? Iya. Karena jadi aku sangat suka dengan berita politik gitu ya. Itu dari koran gitu ya, dari koran denger sampai sekarang Om. Percaya nggak percaya nonton TV aku jarang. Nonton TV tetap tapi Iya. nontonnya berita. Sampai orang yang sering ngetajak nonton TV. Ngopo tau aku nonton berita? Karena aku ternyata senang banget nonton berita. Iya, Dari kecil gitu ya. Dengerin radio gitu seneng gitu terus baca tapi kayak ada yang hilang hari ini gitu ya, artinya ke generasi berikutnya gitu ya. Nah dari situ aku ngeliat bahwa mengalami sebuah fase perubahan ini nggak harus ninggalin kebiasaan Betul. atau budaya-budaya lamanya gitu ya, tetap harus minimal terisi tadi itu ya. Cuman Akhirnya ke sekarang situ. yang mau menciptakan atau yang mau menjaga kebudayaan itunya kan yang nggak ada. Maksud gue Iya, gini, iya. pada saat kita terbiasa dengan membaca koran, kemudian mendengarkan radio, tapi terus si media cetak atau si koran ini sudah tidak bisa bertahan lagi. Iya, Kan iya, akhirnya iya. menghilangkan kebudayaan lo juga. Iya, akhirnya aku pun merasa bahwa beralih dengan membaca news online Iya, yang isinya sama aja sebetulnya sama gitu ya. aja. Dan mudah tak baca di mana-mana Iya, sambil iya. ngisi waktu. Ya, itu yang akhirnya membuat kita melihat ya ini ternyata perkembangan zaman harus seperti ini ya. Iya, iya. Bahkan kalau misalnya dulu kita nonton Back to the Future, bahkan katanya di tahun 2020 semua mobil udah terbang. Iya. Alhamdulillahnya kita masih bertahan sampai 2020, mobil belum terbang. Mobil terbang. Gitu Ada kan? mobil terbang di ring road kemarin ini tabrakan. Belum terbang mobilnya ya. Iya, mobil terbang. Iya kan? Iya, iya. Ya yang seperti itu gitu. Betul, Tapi betul. yang namanya media cetak, ya kemarin itu memang kayaknya nggak pernah ada prediksi sampai seperti ini ya. Betul. Dan mereka juga tidak bukan tidak ya, belum bersiap kali Iya, ya, iya, belum bersiap iya, untuk heeh. beralih ke platform atau apa yang lebih maju nih apa Betul. atau mereka bikin apa gitu. Misalnya koran sekarang berita-berita itu dicetak di atas ini apa nasi box, ya kan? Iya, 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 iya. sambil makan sambil baca. Orang kan makan kan sekarang lihat handphone, Iya, benar. baca. Jadi tutupnya nasi box itu Iya. ada berita. Oh, Ini salah ya. satu ini juga ini Iya. apa namanya inovasi yang baru ya, Iya, iya. bisa Itu dilakukan mungkin. Makan terus atau dalam bentuk poster yang Oh bisa iya. dipajang ya, jadi nggak lalu cuman Dalam apa, bentuk lembaran ya, eksemplar itu ya. lembaran gitu nggak, misalnya kayak gitu alat promosi dong, flyer sekarang flyer apain gitu, Iya, orang iya. lebih lihat baca feed Instagram Iya. dengan newsnya dengan beritanya gitu ya, dengan informasi promonya. Kalau misalnya memang tak lihat itu adalah lebih kepada sekarang orang sudah mulai aware. Ya maksud gini, bukan melihat bahwa flyer itu seperti apa mengganggu dan gimana segala macam gitu ya, tapi lebih kepada orang ada yang mikir juga di satu sisi bahwa itu bikin sampah doang. Kalau nggak dibaca terus akhirnya dibuang. Iya. Dibikin banyak-banyak orang Nggak juga go green. nggak go green. Nah, Hmm. itu yang akhirnya kan membuat banyak sekali pola pemikiran yang baru sekarang ini untuk melihat ya tidak lain tidak bukan ya ibaratnya sekarang berpikir bahwa
ya kita harus menjaga entah itu dunia lah, atas namanya banyak Ya, banget. ya, ya. Campaign-nya Banyak kan banget campaign-nya, campaign-nya betul. lebih maju lagi Iya. sekarang. Dan kita nggak bisa bilang itu salah atau enggak, itu benar Iya, semua. iya, sebetulnya betul. Cuman dulu mungkin kita masih belum aware Iya, aja. iya. Baru sekarang bahwa ada beberapa orang yang mencoba mengkampanyekan hal tersebut, melihat ya itu tadi gitu loh. Bahwa ternyata ada aja entah di luar dari yang namanya ini adalah industri gitu ya. Ada orang yang pengen membuat industri ini jadi lebih hancur atau menghilang, kayak misalnya sekarang penggunaan kertas itu memakan harus menebang berapa ratus pohon dan bla bla bla. Iya, Itu kan sebetulnya salah satu, iya. kalau boleh dibilang mungkin entah itu black campaign atau apapun, karena memang ada betulnya juga. Betul, Ya betul. kan, misalnya Makanya seperti itu. Ya begitu juga dengan hal yang lainnya kalau gue iya. lihat sih. Korek kayu itu potong Nah, potong itu akhirnya kan semuanya berubah. berubah jadi korek ini tapi hilang terus. Hilang Aku terus. sebulan 2 juta buat beli korek. Curankor. 2 juta tuh pengeluaranku buat beli korek, Om. Setiap bulan. Sekarang aku Makin beralih enak ke ya. korek kayu. Karena murah. Kan kaca kan. Korek Iya. semua tokai gitu. Wah. Ini ke depannya kalau misalnya dilihat, jangan sampai bahwa gue lagi siap-siap mau mendengarkan ada orang yang melihat bahwa hati-hati, terlalu banyak melihat handphone, itu mungkin sudah ada ya. Sudah ada. Radiasi, bla Iya, bla bla iya. bla bla bla. Jadi orang akhirnya nanti akan berpikir seperti apa ya? Balik lagi ke audio. Iya. Dia tidak harus ngapa-ngapain dong. Itu salah satu yang mungkin nggak bisa terjadi loh. Itu bisa Iya, bisa iya aja kan? terjadi. Kita mencoba, ya kita tidak mengharapkan itu, karena yang namanya teknologi pasti lama kelamaan Iya. akan membuat ini layarnya anti radiasi dan bla bla, pasti Iya. akan selalu muncul ya. Apalagi ada praktek-praktek konspirasi global Ini yang kita bermain di kita kalau ngomongin konspirasi bisa 2 minggu loh. bisa Jangan, geser nanti. jangan lu. Kalau ke konspirasi jangan dulu. Nah, kalau dari itu kita tadi ngobrol tentang industrinya ya, Iya. atau bisnisnya gitu radio. Nah, dari sisi profesi sekarang, Om Adi kan dulu penyiar juga ya Iya, kan. iya. Kemudian melihat perkembangan seorang announcer gitu ya, radio, penyiar radio dari dulu sampai sekarang gitu. Yang berubah apa sih? Ada nggak yang berubah sih? Yang harus berubah atau ada yang itu kok berubah otomatis ya ini? Karena kalau berubah sih ya itu tadi, kita kembali lagi ke yang namanya kepentingannya sekarang atau keperluannya untuk saat ini itu apa. Karena gini, dulu itu waktu zaman di radio pernah dikasih tahu ada vertical horizon nih, vertikal sama horizontal. Kita mau ikut kemana nih? Kalau yang lurus itu apa? Vertikal apa horizontal? Horizontal ya? Vertikal itu lurus. Vertikal yang ke atas ke Ke bawah ya? atas, Ini horizontal ya? Nah, ibaratnya kalau kita mengambil yang sisi horizontal, itu berarti adalah pada saat menjadi penyiar, bisa jadi MC juga, bisa jadi pengisi suara, bisa jadi pokoknya apapun yang berhubungan dengan di situ. Nah, tapi kalau kita memilih yang vertikal, itu adalah berarti sisinya pada saat lu jadi penyiar, maka lu akan bisa menjadi seorang music director, naiknya lagi kemudian bisa jadi program manager, sampai terus ke atas direksi. Maksudnya di dalam dunia radionya ya. Tapi dari semuanya itu sebetulnya bisa kita lakukan, tinggal milihnya mau kemana nih. Mau yang vertikal apa mau yang horizontal. Ada beberapa penyiar yang gue nggak mau ada di radionya, tapi gue lebih ke profesinya aja. Dengan gue bisa menjadi MC, gue bisa jadi pengisi suara, dubber dan lain-lain. Seperti itu sih. Lebih kalau sekarang banyaknya. kalau dulu mayoritasnya memilih vertikal tadi kali ya. Ada di jalur itu kali ya. Kalau dulu Siapa? Zamannya di eranya Oh Mas enggak. Om Adit waktu jadi penyiar. Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Ya sama aja, ada Sama yang aja, memang karena memilih genre vertikal, Iya, ada iya. memilih genre karena kan horizontal. dulu itu memang yang namanya penyiar satu pernah disebut sebagai lokal artis ya. Iya, iya. Pada saat lu menjadi seorang lokal artis, lu kan bisa melakukan apapun, lebih banyak MC-nya dibandingin harus mikir industri radionya. Iya. Gitu loh. Ada orang juga yang berpikir seperti itu, tapi ada juga yang kepikiran ya sebetulnya gue mau ngambil dua-duanya nih, tapi bingung kan, nggak bisa dong kita Iya, ngambil iya. vertikal dan Iya. horizontalnya gitu loh. Akhirnya mau nggak mau milih salah satu. Meskipun akhirnya ya nge-MC ya adalah Iya, gitu iya. ya. Sekarang ini lebih banyak ngisi suaranya juga. Tapi untuk mengurusi atau bergerak di bidang radionya ya masih tetap dijalanin juga gitu. Secara manajerial dan segala macamnya. Ya di satu sisi masih suka untuk membuat ini, bikin program radio yang menarik itu seperti apa ya? Iya, iya. Karena itu membuat otak saya bisa bekerja. Kalau announcer sekarang, penyiar-penyiar sekarang gimana? Ya Yang sama, lebih generasi muda gitu. banyaknya sekarang mereka lebih memilih yang horizontal sebetulnya. Horizontal ya. Karena makanya. lebih banyak ke ya sekarang gini, media yang bisa
membuat mereka mengapresiasikan dirinya itu lebih banyak. Entah itu jadi YouTuber, ya kan? Iya, Jadi apa namanya? selebgram, Ya selebgram, influencer, ya, influencer dan apapun. influenza apa Ya itulah. flu burung Lu- apa. Ya lebih seperti itulah. Iya, iya. Jadi ya Karena aku kebanyakan menjadi seperti itu. pertanyaan kenapa ke situ? Pertanyaan lu begini. eh buat buat membuat radio ini menjadi panjang umurnya itu dibutuhkan orang-orang yang paham sekali detail dan lalu bisa bisa masuk ke dalam industri ini. Ya. Dan mereka adalah siapa? Buatku adalah penyiar-penyiar ini yang tahu banget ya Ya. bagaimana karakter pendengar, gimana lalu apa yang harus disampaikan dan bagaimana lalu memanajemen industri ini. Iya, Iya iya. nggak sih? Iya. Karena gini, sekarang itu saya mau cari penyiar itu susah loh. Iya. Iya. Saya masih mau loh jadi penyiar. Boleh nanti ya kita Ya. ngobrol dalam sini aja. Ya, habis ini ya. Yang tengah-tengah malam tuh loh. Iya, yang Ya. gitu ya. Saya sudah ngerti. Ya, itu. yang enggak yang gangguin orang. Wah, kita bersikin aja bangun anjing ini radio berisik Iya. banget ya. Karena banyak banget yang bisa dilakukan selain menjadi seorang penyiar gitu loh. Padahal yaitu tadi ilmunya untuk menjadi seorang penyiar itu sebetulnya ya dibilang gampang enggak, dibilang susah juga enggak. Ya. Tapi orang lebih banyak memilih untuk jalur yang mudah sekarang ini karena mereka langsung tampil entah itu jadi YouTuber tadi itu ya, influencer dan sebagainya itu. Jadi host. Jadi gitu. host Instagram dan bahkan sekarang ini orang satu hal yang menarik kemarin saya cari yang namanya mikrofon nih. Itu di tempat jual mikrofon habis. Bayangin dong, mikrofon bisa habis di saat pandemi kemarin. Iya, iya. Selain sepeda juga penjualan mikrofon Penjualan tinggi. mikrofon habis. Alat-alat gini nih, ya. Ini tapi ini bikin sendiri. Oh ini bikin sendiri ya, hebat Iya. sekali nih. Ini apa namanya? Dari dedaunan kayaknya. Ini sebenarnya ini spon apa sih? Ini apa? Per. Ya, PR. Apa sih seraya? Iya, memang Itu kali gitu ya. maksudnya jadi gini. Pada saya tanya, emang kok bisa habis mikrofon gitu loh? Meskipun ya yang di harga-harga rentang 1 jutaan, 1,5 sih. Ya. Di harga yang mahal kan mikrofon juga banyak ya. Cuman maksudnya adalah ternyata banyak orang yang sekarang memilih untuk jadi kemarin dipakai buat bikin podcast. Oh, dibikin buat bikin cover lagu. Ya. Oh, dibikin bukan untuk ada yang mau jadi penyiar, bukan. Ya. Mikrofon itu dipakai untuk kebutuhan mereka sekarang ini, yaitu entah cover lagu, entah mau Ya. bikin podcast, entah Ya. yang berbau dengan digitalnya gitu Ya, loh. ya. Jadi Akhirnya itu ya yang ya boleh dibilang ini pergeseran lalu ya. iya. Pasti ada ya pergeseran itu pasti ada ya. Pasti ada. Culture announcer atau penyiar dulu dan hari ini pasti Iya, pergeseran iya, itu pasti tetap betul. ada ya. Pasti ada. Maksudnya lo begini, saya bisa ngomong kenapa saya pengen jadi penyiar karena basicnya adalah dulu sering dengerin radio. Sekarang orang dengerin radio berapa persen? Ada sih memang yang mendengarkan radio, Betul. tapi sudah seperti dulu. Maksudnya adalah dia tidak hanya mendengarkan radio kalau Iya. sekarang, ya kan? Iya, Ada iya. menonton YouTube, kemudian dengerin Spotify dan Live lain-lain. Bigo, ya. Cek dulu. TikTok ya. TikTok sekarang. Agak gue. kesentil kalau ada Iya. ngomong live Bigo gitu loh. Iya, pada Iya kan? memang iya. Ini sekarang kok dengan begitu mudahnya mereka untuk mencari sebuah ketenaran. Betul. Padahal dulu yang pernah saya tahu tentang kenapa sih lu pengen jadi penyiar? Iya kan jadi penyiar bisa jadi artis lokal. Betul, Minimal betul, dengan betul. banyak orang di lokal itu minimal di Jogja deh misalnya Iya, gitu kan. Kalau sekarang kan enggak, mereka tujuannya udah enggak cuma hanya lokal gitu. Iya. Tujuannya adalah buat dilihat sama sebanyak Nasional ya. manusia yang ada Iya, di iya. bumi ini gitu loh. Dengan ada 1 juta viewer berarti 1 Nah. juta orang lihat dia tuh gitu Iya, ya. lebih ke situ tujuannya gitu kan. Meskipun ya akhirnya mau nggak mau kita mencoba untuk menyiasatinya adalah ya nggak apa-apa sih. Masih ada kok orang yang mau Ya, menjadi seorang penyiar. aku sangat gitu. yakin loh. Maksudnya beberapa teman-teman pun gitu masih sangat percaya diri bahwa ya bahkan beberapa teman-temanku itu nggak mau disebut walaupun dia MC gitu ya, dia penyiar gitu. Iya, iya. Gue MC apa? Aku Punya pride lah iya, sendiri ya. Punya dia masih kebanggaan. bangga dengan itu dan anak-anak muda seperti itu juga jadi wah ini harusnya ada terus nih. Iya, gitu. iya memang. Nah, cuman kan akhirnya itu tadi ada sebuah tanggung jawab yang coba kita kasihkan kepada kaum milenial sekarang inilah ibaratnya seperti itu ya. Untuk bisa melihat peluang bahwa lu masih bisa kok jadi penyiar gitu loh. Atau kalau memang mau Aktivasi seperti dulu masih gini buatku ya ketika
ada ke radio komunitas, Mm-mm. radio kampus, itu Mm. kan satu aktivasi yang diciptakan di level paling paling kecil ya, Iya, iya, iya. lingkungan kampus, Mm-mm. lingkungan komunitas gitu. Sekarang masih hidup Masih gak sih masih gitu? ada, masih ada. Cuman Ista kan Kalista FM, ya. cuman UTI FM udah nggak ada ya? apa? UTI FM ya? Masih Masih ada ya, masih ada. Medari sekarang namanya. Cuman kan maksudnya orang yang mau mengelolanya itu loh. Sekarang gini, yang agak mudah untuk bisa dicermati lah ya. Saya mau cari orang yang mengerti tentang teknis radio yang bisa ngurusin pemancar dan bla 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 dan bla bla bla. Oh, Udah susah. oke. Itu Kenapa? yang saya. Susahnya karena anak sekarang yang namanya dari sekolah STM ataupun jurusan-jurusan yang berhubungan dengan Elektroteknik gitu ya. elektroteknik itu udah digital semua, Om. Iya. Sedangkan radio itu masih bergerak di analog loh. Untuk pemancarnya Iya, ya, meskipun sudah ada sih yang digital juga. Iya, iya. Cuman kan untuk membeli peralatan digital juga nggak murah. Iya. Kita tetap melihat bisnisnya dulu sekarang seperti apa nih. Kalau misalnya sekarang kita mau merubah hardware kita, itu kan juga butuh biaya. Cash flow-nya enggak? Nah, cash flow-nya Ini. kan akhirnya sekarang masih banyak yang bertahan radio itu di analog. Nah, anak-anak zaman sekarang udah nggak ngerti nih analog kayak gimana, udah berubah ke digital semua Iya, gitu. betul. Apa yang mereka pelajari Iya. dan saya pernah dengar beberapa kali dari orang yang pernah ada di bidang teknik ini, entah itu STM, entah itu elektro gitu ya, itu semua sudah berubah ke digital. Dari Iya. dosennya, dari kurikulumnya semua, ya karena mencoba untuk mengikuti next-nya itu seperti Iya. apa. Pembacaannya jauh ke depan ya. Betul, Gitu. betul. Bener-bener. Artinya itu juga jadi hal yang harus kita amini gitu ya. Betul. Makanya kalau misalnya sekarang mau dibilang peluang bekerja itu masih ada, tapi jadinya orang nggak menarik gitu. Iya, iya. Radio emang ada berapa sih? Dibandingin sekarang mendingan gua kuliah di bagian elektronik Iya. aja, atau mungkin apa sih sekarang IT, IT, ya kan? ITIL, ilmu teknologi dan ilmu ini. Iya, lepas landas. Lepas landas. Iya ya, dan itu Iya, jadi sebenarnya jadi menarik. Aku ini apa? Senang gitu ya, senang melihat beberapa teman-teman yang masih semangat ada bukan cuma radio ya, industri lama, misalnya bikin komik gitu ya. Iya, iya, iya. Terus bikin apa namanya karikatur itu yang masih konsisten dan buatku bukan ya aku memisahkan idealisme dan egosentris itu ya. Iya. Idealismenya ada tapi tetap realistis melihatnya. Terus dikembangkan dengan pola-pola yang pendekatan budaya pop hari ini gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi dibungkus menarik. Jadi Iya. wah ini masih keren dan mereka masih bisa membangun apa komunitas pecinta itu. Iya, gitu. karena memang mau nggak mau kan mereka juga harus tetap bergerak ya. Dan bagaimana sekarang caranya mereka memperlihatkan karyanya. Kalau penyiar kan jelas-jelas kalau untuk memperlihatkan karyanya dengan media radio ini nih, ya kan. Cuman kan medianya nggak radio doang sekarang. Iya. Ya itu ada tadi yang sudah kita bicarakan banyak banget ya. Iya. Ya yang terakhir yang pernah saya lihat adalah ada orang Indonesia yang katanya bikin YouTube 2 jam bengong, itu jadi viral, banyak penontonnya. Bayangin Iya. dong. Cuman bengong aja ya. Cuman bengong doang Iya. 2 jam. Tutorial kemarin ada tuh yang usulin tutorial ngorok. Ada ya? Iya tutorial ngorok. Aku disuruh bikin tutorial ngorok. Betul gitu. kan, Iya. ya? Biasa mungkin kita juga bisa bikin unboxing. Iya. Unboxing ngorok gitu mungkin. Iya. Kita bedah ya sekali Iya. gitu loh. Jadi kalau vokalis ngoroknya gimana? Nah, beda-beda Beda-beda. bernada mungkin. Iya, kalau pekerja harian lepas gitu freelance itu ngoroknya gimana? Ngoroknya gimana ya. Nah, itu ada tutorialnya. Itu menarik itu. Ya, orang yang habis seks gitu ya. Ini ngoroknya beda loh. Beda ngoroknya. Iya Ngorok benar. enak gitu, ngorok Beneran. Orang habis seks tuh ngoroknya beda. Ngoroknya kayak los gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau iya. orang misalnya capek, aku capek itu sering Pak, kalau aku nggak ngorok apa? Gitu ya. Oh iya, gigit-gigit, Katanya. gigit-gigit. Terus akhirnya aku Iya. pengen mendibuktikan di video. Di videoin. Jadi gitu ya, nggak ngorok. Nggak. Tadi yang ngorok karena kecapean ngoroknya gitu ya. Heeh. Kalau yang habis seks itu ngoroknya los katanya. Apa. Tapi bisa dibayangin Iya. kalau misalnya orang yang udah lama nggak having sex, itu ngoroknya mungkin lebih beda lagi. Ketahan katanya. Ketahan Iya, ya. itu ada penelitinya. Oh, ada? Teman di kontrakan tuh neliti gitu. Oh, menarik. Dia tuh lama nggak seks gitu. Heeh. Ngoroknya gimana? Kayak ketahan. Gitu, iya. Oh, Itu gitu. ngorok apa mau mati ya? Tak kira piro. Ya gitu. Ya, siapa tahu loh. Loh, ini kan udah Iya, lama iya, loh iya, karena iya. mungkin ya Iya, kan tinggal nanya. iya. Ada yang mungkin Iya, nego gitu iya. kan, siapa tahu bisa. BU nih BU. Wah, BU. Iya, ada aja gitu ya.
Dari itu menjadi lucu ya, tutorial ngorok gitu. Di radio kalau ngorok juga keren juga kali ya. Nah, kita maju ke depan lagi Om Heeh. tentang apa strategi teman-teman pegiat radio lah ya aku bilang gitu ya di kondisi hari ini gitu untuk tetap bertahan lalu tetap bisa permasalahan yang paling besar adalah sama ya di industri kreatif juga adalah merubah persepsi Ya. pengguna jasa. Nah, kita barangnya di jasa gitu ya, pengguna jasa dengan kondisi hari ini. Kalau di radio gimana sih? Sebetulnya ya Tentang ini. hampir-hampir mirip dengan yang lain ya. Maksudnya kita harus memang merge something. Maksudnya kita harus bisa apa namanya mengikuti perkembangan zaman juga. Ya mau nggak mau akhirnya idealisme radio ini harus sedikit luntur lah. Yang Ya, tadinya memang cuman suara doang, ya mau nggak mau kita harus ngikutin juga nih. Dan radio pun juga dituntut akhirnya sekarang bisa apa selain cuman mengeluarkan suara. Kalau masalah strateginya adalah mungkin masing-masing radio beda-beda ya. ya. Karena kan dari radio sendiri pun juga memiliki segmentasi yang berbeda-beda untuk pendengarnya. Dan itu pasti akan berbeda juga apa namanya? Cara nge-touch pendengarnya gitu Ya. loh. Itu pasti akan sangat berpengaruh. Dalam arti kata begini, kalau misalnya itu adalah sebuah saya nggak tahu juga ya, apakah kemudian ini akan dilakukan atau tidak dengan radio yang segmennya adalah orang tua. Let's say orang tua itu adalah mungkin yang sekarang usianya sekitar 50 tahun ke Ya, atas. ya, ya. Itu kan touch-nya nggak kemudian bisa harus dengan digital dong. Betul. Ya kan? Karena mungkin ya zaman sekarang usia pendengar 50 tahun ke atas itu cocoknya dimasukin kemana nih? Kalau ke digital mungkin mereka ya mohon maaf bukan kemudian gaptek, ada sih Ya, dengan ya, usia ya. mereka juga yang sudah bisa lebih ngerti dengan teknologi, tapi kan kebanyakan juga enggak. Ya, saya Jadi itu mayoritas secara ini ya. mayoritas ya. Kemudian kita ngeliat daerahnya juga. Nah ini anak muda dari kota A dengan kota B itu mungkin beda. Orang tuanya juga seperti itu pendengarnya. Bahkan kemarin itu juga misalnya ada radio anak misalnya gitu Iya, kan. Nah iya. ini touch ke anaknya itu akan seperti apa pasti beda-beda. Dan strateginya itu tergantung dari radionya mau gimana nih. Kalau sekarang radio hanya bergerak di cuman hanya menyiarkan entah itu lagu, ngasih tahu berita, ya kayaknya sekarang udah agak berat ya. Iya, iya. Memang mereka harus mulai bergerak untuk Tapi sesuatu yang lain. pembacaan atas kondisi hari ini udah dilakukan teman-teman pegiat radio lah ya Iya, hari ini iya, ya. iya. Dengan cara masing-masing mungkin ya strategi Betul, masing-masing betul. karena tadi itu pasarnya juga sendiri-sendiri gitu ya Ya, kan. Ada yang lalu punya pasar A, pasar B, mm, pasar C gitu ya. ya, Cuman tantangan terbesarnya apa sih sebenarnya hari ini? Di kondisi hari ini ya, di iya. pandemi 4 bulan 5 bulan terakhir ini atau Covid ini Iya tantangannya bisa bertahan hidup aja sih sebetulnya sekarang ini. cuman itu aja jadi tantangannya ya. Iya di saat ini juga kan tantangannya adalah kita harus bisa ya dibilang imigrasi sih enggak, tapi lebih pada merubah jalannya tidak hanya sekedar memutarkan lagu dan siaran gitu loh. Tantangannya ke situ sebetulnya untuk bisa bertahan hidup tuh akhirnya radio ini harus gimana nih? Itu sebetulnya masih PR besar juga sih buat beberapa teman-teman radio ya. Karena idealismenya dari seorang yang berada di sebuah radio pasti berpikirnya radio itu kekuatannya adalah suara Ya. dan lagu. Cuman kalau sekarang kita berbicara lagu, semua radio sekarang sudah punya kapasitas untuk memutarkan lagu terbaru. Beda sama zaman dulu ya. Ya. Zaman dulu saat masih zaman kaset dan nunggu kiriman kaset, Ya. itu pasti siapa yang duluan dapat itu udah pasti radio paling oke banget. Paling hits lah dia Iya, waktu itu paling ya. hits pada saat itu gitu. Kalau sekarang kan enggak. Sudah dengan sangat mudah untuk Iya, mengakses lagu-lagu mengakses lagu-lagu baru gitu kan. mendownload. Ya, itu sudah sangat mudah. Nah, tinggal akhirnya tantangannya ke depan adalah gimana si radio ini bisa tetap bertahan sebagai sebuah radio Tanpa meninggalkan prinsip-prinsip tanpa meninggalkan idealisme keradioannya itu juga ya. betul peradioannya ya. Akhirnya mau nggak mau kita pun juga punya semua sosial media. Kalau saya lihat sekarang udah pada punya digital apa namanya sosial media kok. Radio-radio ya. Semua radio pasti punya sosial media karena Iya. mau nggak mau ya entah itu dari Facebook, Instagram, yang lain-lain gitu. Bahkan ada radio pun juga yang ikutan live Bigo, saya pernah lihat ada. Ada ya? Ada. Lah Bigo. Tapi Ada. dia sambil buka dong, Oh, enggak ya? tipis-tipis. Tipis-tipis. Buka dong, dibuka gitu ya. Tapi sebenarnya peran pemerintah lewat radio apa RRI itu juga sampai hari ini kan masih punya Masih, peran masih penting ada. ya. Artinya dalam menjaga ekosistem ini gitu ya. Sekali mengudara tetap di udara Ya, ya, gitu ya. tetap di udara. Ya, Ya, itu kan slogannya atau sebetulnya tagline-nya udah oke banget loh. Sekali Iya. di udara tetap di udara Iya. ya. Ya memang radio itu mau ngomong jangan udara. jangan jatuh terus aja Iya. gitu ya. Terus aja terbang gitu di udara jatuh, enggak landing nih pesawatnya Landing, gitu. landing. Nah, kalau kemarin Om, pandemi kemarin kan di awal-awal ya maksudnya ada work from home. Ya.
kemudian lalu penyiar gimana kemarin itu? Penyiar sih Datang kalau studio tetap? masih tetap datang ke studio, cuman memang dengan protokol yang memang sudah dijalankan ya. Oh gitu ya. Dalam arti kata begini, setiap mau siaran itu pasti akan menggunakan masker. Kemudian apa ini namanya kondom mikrofonnya ini Oh, busanya itu selalu satu orang ganti. satu orang ganti gitu kan. Dan itu akhirnya berjalan ke sini ya memang mau nggak mau itu harus dilakukan terus. Jadi Iya, ya iya. cuci tangan segala macam. Bahkan untuk beberapa radio, bahkan di radio yang sekarang saya ini pun juga sudah melakukan kayak misal talk show seperti ini tuh tidak live. Live sorry, tapi tidak langsung di studio. Ya, Zoom misalnya Entah ya. Zoom, entah kita telepon, by phone gitu kan, masih bisa lah. Jadi ibaratnya tidak kemudian menghilangkan talk show atau menghilangkan Iya, interview gitu tuh enggak. Tetap masih berjalan. Dari Maret itu memang tetap jalan Tetap seperti jalan, biasanya tetap ya. jalan seperti biasa. Cuman memang banyak hal yang memang kita lakukan berubah seperti itu tadi. Tidak langsung datang ke kantor. Maksudnya biar kita sama-sama enak nih, ya kan? Ada penyiar yang dari rumah gitu kirim materi gitu waktu saking takutnya dia datang tuh. Kalau di Jogja kebetulan sih Nggak ada, tetap nggak ada datang ya? Tetap datang mereka. Cuman perasaan takut itu memang ada, tapi akhirnya kita coba laluinya dengan itu tadi protokol kesehatannya memang harus dijaga. Dan apa namanya? Mungkin yang berbeda dari teman-teman penyiar apa berbeda dari radio ini ketika pandemi kemarin ada perbedaan nggak? Maksudnya gini, pendengar semakin banyak kan orang di rumah aja ada ratingnya naik nggak Yes. sih? Naik. Iya. Memang Harusnya pendengar kalau radio aku naik. punya brand gitu, aku masukin di situ ya kemarin tuh ya. Seharusnya, cuman kan mereka pun juga akhirnya berpikir, Brandnya takut. Sama kan ya. Iya, karena aku pikir tadi, oh iya berarti kalau naik. iya kan? Secara statistiknya kemarin pendengar radio naik banget Om. Maksudnya ya karena ada efek WFH itu tadi ya, Iya. streaming juga naiknya hampir ratusan persen lah. Iya, betul Itu betul kerasa betul. banget gitu ya pada saat mereka pandemi dan segala macam. Di beberapa sisi kita sudah mulai melihat ada kejenuhan pada saat orang mendengarkan atau saat orang melihat YouTube. Ada Capek, kejenuhan, capek. gitu ya. Kemudian akhirnya sekarang mulai beralih ke si podcast itu tadi. Orang dengerin Spotify pun juga akhirnya capek. Dalam arti kata capek, lagu-lagunya mungkin bisa di random banyak dan segala macam, tapi ya tadi saya bilang radio itu punya efek kejut. Betul. Ya, ada efek kejut di mana lagu yang mungkin tidak pernah terfikirkan oleh kita, tapi kita punya cerita dengan si lagu tersebut itu bisa diputarkan di radio ya, tanpa harus kita request, tanpa harus apa. Nah, radio itu punya kekuatan itu sih, efek kejutnya Iya. itu. Yang mampu mempengaruhi rasa, Iya, kemudian pikiran. secara imajinasi juga pasti akan. Iya, Kita akan dibawa ke sebuah tempat yang, yaitu tadi kita nggak pernah tahu. iya. Setiap orang nggak tahu ya, maksudnya saya meyakini setiap orang pasti punya sebuah lagu yang jadi andalan dan selalu teringat di dalam hidupnya. Entah itu lagu apapun, lagu ya, pasti akan ada. Iya. Entah untuk si A, entah untuk si B, entah Iya. untuk siapa, itu pasti akan ada. Dan ada beberapa orang yang tidak mau mengungkapkan bahwa ini lagu gue suka banget nih. Iya, aku banget iki. Aku banget Iya. nih, wah pokoknya Kayak aku tuh ketemu siapa gitu, ini aku banget nih. Ketemu lagi si B, ini aku banget kok. Kamu terus. kayak gini. Sesimpel bahwa di satu sisi saya sangat menyukai lagunya You Know Me So Well, Iya. nya Smash. Iya. Itu di saat itu kan banyak orang yang berpikir bahwa lagu apa nih, campur-campur lagu Indonesia, lagu Inggris, cowok-cowok nyanyi lebay. Iya. Tapi kalau kita dengerin, itu di satu sisi ada loh Iya. orang yang benar-benar suka meskipun lu rock banget nih Iya, orangnya, iya. lu anak cadas, Iya. tapi mungkin loh dia akan bisa Minimal di menyukai. kamar mandi ya, you know Nah, me so iya kan? well. Tapi lu keras gak mau gitu mengakui ya. itu di luar. Iya. Karena lu punya image sendiri yang pengen gue Iya. sampaikan ke orang bahwa Iya. Yuda atau Wah, nggak mungkin iya, nyanyi nggak gitu ya. banget. Padahal lagi mandi mah. Wah, you know kowe me. lunga. Nah, lagunya Jawa ya. Itu kita akhirnya kalau bisa kita ngobrolin masalah itu, apalagi nanti kita berbicara tentang musik, itu kan jadi lebih lebar lagi. Sampai yang namanya almarhum Didi Kempot Iya. itu sampai bisa naik lagi, itu kan fenomena Betul. yang betul, sangat betul. menarik sekali bahwa Iya. yang namanya musik itu sebetulnya tidak bisa dikotak-kotakan. Iya. Hanya saja akhirnya kita mengkotakkan diri sendiri. Iya. Sebetulnya iya, seperti iya. itu. Kenapa lu nggak suka lagu dangdut? Image-nya begini kalau dangdut. Iya. Sekarang dangdut Ah, gila. coba lihat. Iya. Didi Kempot itu dari level high Sampai level down. down. Itu tahu lagu ya. Orang Iya. yang down itu Bahkan dengerin lagunya padahal tuh dia ambiar. almarhum bermusik dari tahun berapa loh, Nah, ya? coba Gila ya. bayangin. Dan naiknya baru 2 atau 3 tahun Nah ini. itu dia gitu. Jadi
kita nggak semena-mena harus bisa menyalahkan yang namanya wah YouTube itu jelek atau Facebook. Enggak bener. Kita kalau misalnya bisa mencari apa namanya sebuah peluang dari situ ya Seimbang lalu ya akhirnya. seimbang sih. Karena kalau kita ngomongin masalah itu saya bukan orang yang mengerti tentang bidangnya ya. Iya. Paling tidak kalau misalnya memang itu bisa membawa atau ngangkat ya, kenapa enggak sih gitu loh. Ya, Ada fenomena yang menarik itu kan kemarin almarhum Didi Kempot kan seperti itu ya gitu loh. punya semua saluran informasi atau media itu punya peran masing-masing gitu ya. Ya. Ketika TV dihujat dengan apa Kontennya itu kontennya aja. itu aja, dia terus punya ada peran lah ada ya. sebetulnya peran. Cuman itu tadi kita melihat dari sisi mana dulu nih. Iya, Pada saat nggak kita objektif melihat. lah Ya, akhirnya kita. cuman kan kadang-kadang ya orang boleh sih mengkritik dan segala macam selama memang gue punya prinsip adalah pada saat kita mau mengkritik berarti kita harus siap dikritik balik. Lebih seperti itu. Bisnisnya juga. gimana Om kalau radio sekarang? Maksudnya sisi bisnisnya kita lihat dari sisi pengiklan atau klien gitu. Iya sama sih import-importan juga sama yang lain. Dalam arti kata gini, klien pun juga masih wait and see ya. Iya. Dengan pandemi seperti sekarang ini gitu loh. Maksudnya adalah pada saat sekarang, apalagi di awal-awal masa pandemi. Jadi beberapa, kalau misalnya yang kita lihat adalah, ini kayaknya beberapa klien merasa bahwa di saat lagi orang susah, gue gembar-gembarin produk gue. Iya. Kok kayaknya gak etis. Lebih ke situ loh. Muncul ke situ ya. Iya, maksudnya adalah orang kan sekarang nggak butuh mungkin untuk membeli sesuatu barang yang tidak diperlukan selain sandang pangan misalnya. Gitu. Iya, yang Ya pokok-pokok kan? dulu lah Ya, gitu yang ya. pokok-pokok dulu lah gitu. Sedangkan mungkin barangnya yang mereka punya itu tidak terlalu pokok gitu. Jadi pada saat mereka mau mengiklankan ya akhirnya cuma lebih kepada secara brand image-nya mereka tetap masih muncul. Tapi Iya, kan iya, barangnya kita nggak tahu ya. Iya. Dikonsumsi apa enggak? Dikonsumsi Iya. apa enggak kita nggak tahu karena kita menyesuaikan kebutuhan. Betul, Apalagi betul. kita melihat dalam ini kita sudah berjalan hampir berapa? Hampir 5 5 bulan ya. 5 bulan. 5 bulan itu yang kita butuhkan kemana sih gitu loh. Iya. Kemarin aja terakhir kalau misalnya pada saat terakhir lebaran kemarin gitu ya, berapa persen sih orang yang beli baju baru? Ya. Itu kan kerasa ya. Ya. Jadi orang mau pasang iklan produk gua A tapi nggak akan dibeli orang ya terus Ngapain? gua pasang? Iya. Akhirnya Bahkan orang ada lagi yang lucu lagi Om. Brand yang tidak melakukan apa-apa penjualannya naik. Ada ya? Ada gitu selling naik. Karena apa ya? Karena ya ini yang nama tadi dibilang ada. Kalau berapa teman-temanku itu diskusi receh gitu ngomong sekarang kualik katanya. Ngolek apa yang dulu dirasa tidak prospek laku gitu sekarang tiba-tiba terbalik gitu. Mancing Om, bayangin. Iya. Itu kios pancing gila-gilaan, stok dia itu habis gitu ya. Iya. Ini dan lucu lagi kios-kios akuarium itu ya, omsetnya sehari nih Iya. itu 8 juta. Perikanan dulu ya, Iya, Ya akuarium dan jualannya segala ya, macam. pernak-perniknya lah ya. 8 juta Om sehari. Bayangin. Sehari 8 juta 5 bulan nih pandemi berapa dia? Bangun rumah doi. Iya sebenarnya ya. Segini rumah ini kayak ini. Iya. Iya gak sih? Iya. Kebalik gitu loh. Yang dulu dikonsumsi massal gitu ya. Entah itu kuliner entah apapun tiba-tiba. Iya. Sepeda ya. Kita Iya, kan salah iya. satu yang sangat akrab kita lihat hari ini sepeda. Iya sepeda betul. Stok sampai kosong apa segala macam. Kemarin Kemarin sepeda, servis sepeda kayaknya rame banget sekarang. wah, sekarang Iya. sepeda tuh yang di pinggir-pinggir jalan, apa maksudnya yang bengkel-bengkel sepeda kecil Iya. itu, wah udah pakai dasi. Pakai cas ya, pakai cas. Tapi sepeda gitu. Pakai facial tetap. Iya, sanitizer tetap. Iya. Artinya seperti kebalik, aku bilang iya Betul. juga ya gitu. Tapi itu tidak kemudian mempengaruhi pemasangan iklan mereka loh. Iya, betul. Enggak juga. Makanya aku bilang ada yang tidak melakukan apa-apa tapi selingnya naik. Iya, betul. Itu ada yang ya udah gini aja karena diserbu dan Iya. laris banget begitu kan dan naik Iya. penjualannya naik betul, gitu ya. betul. Kelitian barang-barang bekas tuh wah gila sekarang. Karena yang dicari murah. Murah. Aku butuh tapi murah ya. Iya. Ya second akhirnya kan. Iya, betul. Online kenapa sekarang naik Naik. secondan apa segala macam karena memang butuh tapi jangan mahal-mahal Iya, harga iya. pandemi lah bahasa Iya. sekarang ya kan. Jasa pengiriman pun juga kalau nggak salah sekarang naik juga ya. Naik Karena juga. orang
ada jaga jarak dan segala Mm. macam, akhirnya kan nggak keluar dan ya Iya. itu tadi. Ya memang Pembacaan radio atas kayak begitu tuh nggak dilakukan ini apa nggak dirasakan nggak sih? Maksudnya kata dia aku melihat kota pikir harusnya naik ya rating radio ya karena memang orang banyak di rumah sekarang atau betul. lebih nyaman di dalam mobil daripada keluar kemana gitu. Iya, cuman akhirnya itu tadi balik lagi ke beberapa klien besar atau mungkin yang biasa memasang iklan, memang ada pemasangan iklan dan segala macam, tapi mungkin tidak seperti sebelum pandemi ya. Karena mereka kan juga mengalami efek yang sama. Ya, Dalam arti kata mungkin budgetnya untuk masang iklannya juga dipangkas, ya, ya kan? Karena penjualan mereka juga ternyata pada saat pandemi ini tidak seperti ya, biasanya, ataupun juga ada banyak faktor lah gitu, tidak yang membuat mereka Ya, ya. akhirnya melihat, ya ntar dulu deh, nunggu dulu deh, ya oke deh, pasang tapi cuma segini ya, oke deh ini ya, iya. Negonya ini ya. iya iya, Kalau dulu kan nego halus ya. nego halus. Sekarang negonya ngajak berantem negonya. Cuman kan akhirnya sama-sama, semuanya butuh Iya. hidup juga ya, mau Tapi nggak mau gimana gitu loh. lagi ya kan Iya. ya kita syukurilah ya. Dan ternyata memang semua yang kita lakukan hari ini adalah semuanya aku ngobrol dengan banyak sektor gitu ya dan ya mau nggak mau dipaksa untuk secara cepat beradaptasi. Pasti Kita lah. sebenarnya dalam proses adaptasi ya. Betul. Tahu teknologi, tahu ini ada prosesnya pelan-pelan. Iya. Tapi sekarang dipaksa cepat gitu ya Iya, untuk bagaimana kita beradaptasi. pasti. Begitupun di industri radio pastinya ya. Iya, iya semuanya memang sekarang lagi ngerasa efeknya kaget ya. Ya, Karena ya. yang biasanya segini apa segala macam semuanya pasti kena efek kaget Iya, itulah iya, gitu. Cuman ya akhirnya kita mencoba bersama-sama gimana untuk bisa melalui ini bersama gitu karena ya radio pun juga sama dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Iya. Meskipun ada beberapa kemarin saya dengar oh ternyata yang sekarang tetap ramai adalah masuk ke TV itu iklannya banyak. Ya secara untuk masuk iklan TV juga harganya sebetulnya beda banget sama radio gitu ya. Betul. Tapi itu baik lagi. Saya nggak mau kemudian memaksakan orang untuk pasang iklan di radio aja lebih efektif dan bla bla. Nggak juga sih. Iya. Semua kembali lagi ke masing-masing. Meskipun ya di radio pun juga sekarang ngerasa empot-empotan karena dari mana lagi radio pemasukannya cuma dari iklan. Iya, betul deh. Dari iklan. Akhirnya aku sangat yakin loh hari ini adalah kolaborasi itu jadi sangat penting Yes. untuk menghadapi kondisi hari ini karena Betul. musuh kita satu. Ya. Nggak banyak sekarang musuh kita nggak banyak satu. Satu. Yang namanya COVID-19 Iya. ini ya kan Kolorna gitu. itu ya. Kolorna. Nah, Aku udah wah corona kan udah bubar ya di Sarkem itu kan corona. beda. Iya. Itu topik kita yang nanti aja. Iya. Oke. Banyak-banyak udah ngobrol nih kita. Susah ngobrol sama penyiar radio tuh pasti doyan ngobrol. Karena gimana lagi? Ini udah nih, jangan dulu lah. Iya. Ntar dulu, kenapa Sakit sih? perut operatorku. Yang nggak sanggup operator. Iya, yang ada operator ya. Sama editor ya. Editor, Ayo. Thank you Om Adit ya. Siap, sama-sama, Sudah Mr. berbagi Yuda. kisah dan cerita dan ada yang mau disampaikan nggak Om terakhir Om buat teman-teman? Ya mungkin sama sih ya. Maksudnya kita mencoba untuk bertahan di masa pandemi ini. Semua bisnis pasti mengalami hal yang sama. Tepan gimana caranya supaya kita bisa menghadapi ini bersama dengan sesuatu yang baru pastinya gitu kan. Dan ya semoga pandemi ini cepat Iya. berlalu lah. Iya. Dan jangan lupa dengerin radio. Jangan lupa dengerin radio. Iya kan? Sama satu lagi tadi itu kolaborasi adalah kunci. Kolaborasi adalah koentegi. Thank you teman-teman. Ketemu Thank you. lagi di episode berikutnya masih pasti dengan sahabat-sahabat mesra yang biasa-biasa aja sebenarnya. Kita yang bikin luar biasa. Jangan lupa tetap dengar radio, jaga kesehatan ya, pakai masker. Boleh dibilang ini sebenarnya kalau misalnya dilihat nih buat sahabat mesra, Mr. Yuda ini Gofar versi KW. Iya. Coba lihat. Gofar hilang. Ah. Bukan Gofar Hilman. Gofar hilang. Kalau yang itu pergi jauh, yang ini pergi tipis, Iya. pergi dekat. Coba Jarang. lihat. Kalau itu pergi Silakan. jauh. Kalau aku jarang pulang. Di Zoom ya kan lihat. Makanya ini saya mau diajak karena ini ada representasinya Gofar KW. Makanya saya mau diajak sama Iya. Gofar KW. Gofar. Iya. Ya kan, Gofar KW. Pergi jauh ya. Aku jarang pulang. Jarang pulang. Gak boleh pulang sebelum tumbang. Gak boleh pulang. Thank you ya. Ketemu Siap, lagi siap. di Thank you, sama-sama. kesempatan yang lainnya. Dadah.